Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ngaji Decipi. Kali ini kita menari episode 8. Judul kita adalah Carilah Jawaban di Dalam. Tindakan keluar lahir dari keselarasan dari dalam. Nah, di sini penulis menjabarkan tentang teori yang ditemukan oleh pakar pengembangan diri bernama Robert Dilts. Dia menemukan sebuah metode untuk refleksi diri bernama neurological level. Nah, katanya di sini, pola pikiran manusia itu terdiri dari berbagai lapisan yang saling mempengaruhi. Nah, inilah yang akan kita bahas di pertemuan kali ini. Yang pertama, level paling dasar adalah lingkungan, yakni memikirkan apa yang ada di luar diri. Artinya, kita memikirkan sesuatu yang kita tidak bisa kontrol karena itu berada di luar diri kita. Dan ini adalah cara berpikir paling dasar. Sehingga saking kita tidak bisa mengontrol yang ada di luar diri kita, seringkali menyebabkan kita frustasi. Misalnya di lingkungan tertentu, kita merasa ada yang tidak beres dan kita ingin merubahnya. Nah, sementara kita tidak bisa mengendalikan lingkungan dan inilah yang menyebabkan kita frustasi sendiri gitu. Maka alih-alih terus-menerus mengeluhkan keadaan, baiknya kita alihkan fokus dengan bertanya pada diri. Apa yang bisa kulakukan dalam keadaan ini? Apa tindakanku yang jika kulakukan secara konsisten, mungkin secara perlahan berdampak pada lingkungan, bisa merubah lingkungan. Nah, jadi kita disodorkan pada cara berpikir, melihat keluar, kemudian dikasih solusinya. Mending daripada seperti itu, lihatlah ke dalam diri. Karena kita nggak bisa mengontrol kondisi yang ada di luar diri kita. Nah, terus selanjutnya, jika kita telah berusaha melihat ke dalam diri dan melakukan sesuatu untuk melakukan perubahan, tapi tak terjadi apa-apa, tak terjadi perubahan yang signifikan, maka lihat apa yang mempengaruhi perilaku ini, yaitu kemampuan. Nah, kata penulis di sini, jika kita hanya memiliki palu, maka semua hal akan tampak seperti paku. Beratnya kita melakukan sebuah tindakan atau habisnya ide kita untuk melakukan tindakan adalah tanda-tanda perlunya mengupgrade diri dengan pengetahuan-pengetahuan baru. Nah, kita udah bahas juga kan tentang pentingnya upgrade diri. Coba tanyakan ke dalam diri kita masing-masing, kira-kira pengetahuan baru apa yang perlu ku pelajari? Kira-kira keahlian apa yang perlu ku pertajam? Agar perilaku yang keluar nanti lebih bisa mempengaruhi lingkungan yang ingin kita rubah tadi. Cuman di sini juga ada masalahnya, yaitu kesusahan untuk melakukan perubahan, karena sejatinya setiap hal-hal yang baru membutuhkan keberanian untuk mau berubah. Sama seperti smartphone, di saat ada update terbaru dari versi aplikasinya, maka versi lama akan tertimbun, akan tertimpa oleh yang baru. Seperti itu juga dengan diri. Ketika ilmu baru ingin masuk ke dalam diri kita, maka yang lama harus pelan-pelan kita kikis, atau kita sesuaikan, atau kita adaptasi dengan yang baru gitu. Dan ini tidak nyaman. Kata penulis, karena dalam diri ada keyakinan lama, keyakinan bahwa cara lama mungkin masih bisa dipakai, keyakinan bahwa cara baru belum terbukti, keyakinan bahwa perubahan itu menyakitkan, seterusnya dan seterusnya. Nah, jadi memang sejatinya kita untuk menerima hal baru itu susah. Ya, tapi bukan berarti mustahil. Maka renungkanlah ke dalam diri, keyakinan lama apa yang menghambatku, keyakinan baru apa yang perlu kumiliki. Karena setiap manusia itu bergerak, dan manusia yang berhasil adalah dia yang bisa lebih baik dari versi dia yang dulu gitu. Ketiga, jika keyakinan baru sudah terbentuk, keterampilan ilmu baru sudah ada, namun susah untuk mengaplikasikannya, maka ada cara berpikir yang lebih dalam lagi, yang saking dalamnya jarang dibicarakan oleh orang. Apa itu? Yaitu identitas diri. Nah, ini lebih dalam lagi ya. Kata penulis, sulit aku duduk menyimak seseorang jika memandang diriku lebih pandai daripadanya. Untuk bisa menyimak, aku perlu melihat diriku sebagai murid yang rindu belajar. Nah, di sini identitas diri. Kita memandang diri kita ini seperti apa sih gitu. Kalau kita masih memandang diri kita paling pandai, maka akan sulit untuk mau mendengarkan orang lain. Sulit bagi seseorang menjadi pengusaha jika memandang dirinya sebagai karyawan yang menunggu disuruh-suruh. Ia mesti melihat diri sebagai orang yang memang mengusahakan keberhasilan bagi diri dan karyawannya.
Nah, jadi mindset, cara pandang ke dalam diri itu seperti apa? Seperti apa kamu menilai dirimu sendiri? Nah, tanyakan pada diri, adakah cara pandang ini bermanfaat? Atau sudah seharusnya aku perbaiki? Nah, jadi di sini kita tujuannya tadi apa? Ingin melakukan perubahan, ingin membuat perbaikan. Tapi diri kita sendiri menilai diri ini adalah seperti seseorang yang tidak punya kemampuan, seseorang yang tidak akan berhasil, yang akan gagal terus. Nah, bagaimana mungkin tujuan tadi akan tercapai? Jadi nilailah diri, carilah identitas diri, dan lihat apa sih kelebihan yang aku punya. Apa identitas yang perlu aku yakini aku memilikinya gitu. Yang terakhir adalah spiritualitas. Dan ini cara berpikir yang paling tinggi, tingkatan yang paling tinggi. Jika tingkatan paling dasar tadi adalah melihat lingkungan keluar, maka yang tertingginya adalah spiritualitas, melihat ke atas. Pertanyakan lagi pada diri, untuk apa sebenarnya aku ada di sini? Apa tujuan keberadaanku? Mengapa aku diatur olehnya untuk ada di kondisi ini? Nah, jadi lihat ke dalam dirimu masing-masing. Kamu sekarang berada di lingkungan yang seperti apa? Kamu sekarang berada di keluarga yang seperti apa? Berada di dalam posisi yang bagaimana? Nah, itu pasti ada tujuannya. Mari kita pertanyakan ke diri masing-masing. Fokus inilah yang disebut dengan spiritualitas, yaitu penelusuran akan misi hidup. Nah, ini jauh lebih dalam lagi ya. Karena kita di sini sudah melibatkan Tuhan, melibatkan yang di atas. Karena tak satu pun diciptakan olehnya tanpa maksud, maka tiap keberadaan pasti memiliki tujuan. Ingat ya, tiap keberadaan. Berarti kamu, aku, siapapun di dunia ini pasti memiliki tujuan. Terkadang tujuan itu terabaikan, terlupakan, atau bahkan belum pernah dipertanyakan oleh diri kita. Jadi kesimpulannya, kata penulis, jika ada sebuah rencana tindakan yang baik, namun kita masih terhambat menjalankannya, maka masuklah ke dalam, cari jawabannya di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.